Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam pertemuan kali ini akan melanjutkan yaitu tentang uraian kegiatan jabatan fungsional terapis gigi dan mulut. Kita akan bahas dulu tentang butir kegiatannya. Butir kegiatan ini adalah hal-hal yang diperlukan untuk menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan untuk masing-masing butir kegiatan jabatan fungsional terapis gigi dan mulut di setiap jenjang. Nah, kemudian definisi operasional adalah batasan yang membedakan butir kegiatan pada setiap jenjang jabatan terapis gigi dan mulut tersebut, sehingga kita bisa mengetahui pada batasan manakah jenjang yang sedang kita duduki memiliki perbedaan dengan butir kegiatan di jenjang lainnya. Selanjutnya kita akan pelajari tentang kualitas hasil kerja, yaitu kondisi ideal yang dapat menunjukkan hasil kerja dari masing-masing uraian kegiatan tersebut sehingga bisa mendapatkan bukti untuk menjadi dasar dalam memberikan penilaian. Artinya ketika kita melakukan suatu pekerjaan dari satu butir kegiatan, maka bukti tersebut harus ditunjukkan bukan hanya sekedar bukti fisik saja, tetapi harus memenuhi standar minimal kualitas hasil kerja tersebut. Nah, oleh sebab itu, teman-teman terapis gigi dan mulut memang perlu mempersiapkan bukti-bukti fisik dari setiap butir kegiatan yang dilakukannya di tempat kerja untuk bisa mendapatkan standar minimal kualitas hasil kerja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penilaian tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada contohnya. Seperti apakah butir kegiatan tersebut, lalu bagaimana definisi operasionalnya, dan juga bukti fisik serta kualitas hasil kerjanya. Untuk contoh yang pertama yang akan saya sampaikan adalah ketika kita melakukan persiapan ruangan asuhan kesehatan gigi dan mulut, maka kegiatan ini di setiap jenjangnya tentu akan berbeda. Untuk jenjang terampil misalnya, definisi operasional dari melakukan persiapan ruangan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah melakukan kegiatan penyiapan ruangan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di ruang klinik yang dilakukan misalnya setiap hari ya, dan itu dirangkai dalam satu kegiatan yang dilakukan setiap bulan sehingga bisa ditunjukkan dengan bukti fisik dalam bentuk lembar checklist. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan persiapan ruangan, tentu ada lembar checklistnya, sudah melakukan persiapan apa saja. Nah, persiapan itulah atau checklist itulah yang menjadi bukti fisik, sehingga nantinya akan dinilai standar kualitas hasil kerjanya, di mana checklist tersebut harus tentu saja ditandatangani oleh atasan langsung. Itu adalah standar minimal dari kualitas hasil kerja di butir kegiatan melakukan persiapan ruangan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang berikutnya, contoh butir kegiatannya adalah melakukan penyusunan rencana kerja bulanan. Nah, di situ kita melakukan kegiatan untuk menyusun rancangan kegiatan. Nah, untuk jenjang terampil misalnya, maka dia mendapatkan bagian atau porsi untuk mengumpulkan data atau bahan dalam penyusunan rencana kegiatan tersebut. Sedangkan untuk yang jenjang mahir, maka dia akan melakukan analisis data dan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan tersebut. Sedangkan untuk penyelia, dia akan menyusun hasil analisis tersebut ya dari jenjang mahir tadi untuk menyusun rancangan kegiatan kerja bulanan tersebut. Nah, tentu saja apabila teman-teman terapis gigi dan mulut masih bekerja sendirian di puskesmas atau di tempat kerja atau di rumah jabatannya, masih ada dua level yang kegiatan yang boleh dilakukan. Artinya ketika teman-teman terapis gigi dan mulut masih jenjang terampil, tidak masalah. Untuk kegiatan yang jenjang mahir maupun yang jenjang penyelia itu masih bisa dilakukan oleh jenjang terampil tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika teman-teman terapis gigi dan mulut sudah mencapai jenjang penyelia dan tidak ada yang jenjang terampil maupun mahir di tempat kerja, maka
saudara bisa melakukan 2 level di bawahnya. Jadi, semua rangkaian kegiatan penyusunan rencana kerja bulanan tersebut dapat terpenuhi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari contoh-contoh ini. Mudah-mudahan bisa memberikan lebih jelas lagi bagaimana perbedaan-perbedaan dari setiap butir kegiatan, serta bukti fisik dan kualitas hasil kerja yang dibutuhkan untuk mendapatkan penilaian jabatan fungsional terapis gigi dan mulut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.